Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Yanto sama Asti. Benar. Yanto sendiri umurnya masih 37 tahun dan Asti tuh 35 tahun. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sedangkan mereka berdua, terutama Yanto, itu tuh pengen banget dari awal pernikahan punya anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Astinya mau tuh? Mau Muy, jadi mereka kayak poligami gitu. Oh. Yanto izin lah ke Asti dengan alasan dia tuh pengen punya anak. Sedangkan Asti tuh gak bisa menuhin keinginan Yanto yang itu kan. Jadi dengan segala perdebatan panjang, kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami dengan syarat perempuan yang dinikahin Yanto nanti gak dikenal sama Asti sama sekali. Wow. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Diana itu masih muda, umurnya sekitar 27 tahun. Berarti jarak umur Yanto tuh 10 tahun lah sama si Diana ini. Kalau kalian nanya kenapa Diana mau nikah sama Yanto dengan keadaan poligami, ya jawabannya sebenarnya selain Yanto bikin Diana nyaman, Yanto tuh juga tajir banget. Jadi Diana tuh ngerasa aman aja lah buat masa depannya sama Yanto. Asti yang ternyata juga hadir di pernikahan Yanto, itu tuh sebenarnya perasaannya hancur banget Moy, Bi. Dia sepanjang acara juga nahan nangis. Pokoknya hancur banget lah. Oh, maksudnya gak kenalnya tuh bukan temennya mereka? Benar. Oh, oke. Tapi setelah itu emang bakal kenal kan? Iya. Oke. Karena akhirnya juga serumah, Bi. Iya, oke. Gue kira tuh maksudnya tadinya Yanto bakal punya rumah sendiri yang Asti gak tahu. Misah gitu ya? Nah, enggak ya? Enggak, ternyata. Oke. Lanjut. Sekitar sebulan kemudian setelah pernikahan Yanto sama Diana, Asti yang serumah sama mereka tuh masih belum bisa nerima lah. Dia benar-benar gak pernah tegur sapa sama Diana di rumah itu. Kalau ada Diana lewat, pasti dia langsung buang muka. Di situ Yanto ngasih tau lah pelan-pelan ke Asti buat jangan terlalu kayak gitu sama Diana. Asti di situ posisinya tuh masih pengen banget ngerebut hatinya si Yanto. Jadi dia di depan Yanto tuh baik banget, jadi istri yang nurut. Cuma kalau di belakang Yanto, Asti tuh gak akan baik sama Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Kayak dia malas juga lah buat pura-pura baik di depan Diana. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu Moy, Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Akhirnya tiba nih hari dimana Asti udah punya racun itu. Dan sekitar jam 7 malam, pas Yanto sama Diana lagi pergi keluar, Asti masak buat makan malam mereka. Dia bikin nasi goreng untuk mereka bertiga di rumah. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Akhirnya dicampurin lah tuh racun yang dia beli di kenalan temennya. Jadi dibikin 3 piring gitu Moibi, buat dia, Yanto sama Diana. Nah untuk yang Diana, itu tuh dikasih racun terpisah sama punya dia sama Yanto. Gak lama sekitar jam 8 malam, Yanto sama Diana tuh pulang. Asti dengan nada yang happy gitu tuh bilang, udah pulang, ini pas banget tadi bikin nasi goreng banyak, buat Mas Yanto sama Diana juga cukup. Aku sendokin ya ke piringnya. Gak denger itu Yanto tuh seneng banget kan. Akhirnya Asti tuh bisa berdamai sama keadaan. Akhirnya mereka makan lah bertiga di meja makan. Sambil ngobrol-ngobrol, Asti juga basa-basi lah mereka habis dari mana. Mereka jawab karena pas banget di hari itu tuh lagi harinya Yanto sama Diana. Jadi mereka abis dari mall berdua terus nonton bioskop. Kayak bener-bener mereka abis quality time lah. Oh mereka NF setahun gitu? Enggak Bi, mereka gak lagi NF. Tapi emang dibagi-bagi per hari gitu loh. Jadi kayak misalnya hari ini tuh harinya Yanto sama Diana, besok Yanto sama Asti. Jadi kayak selang-seling gitu. Oh bagi-bagi jatah gitu ya. Benar, biar adil. Terus akhirnya mereka bertiga makan lah sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidur lah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu, berfungsi atau enggak. Dan bener aja Moy, Bi, sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamarnya dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, langsung dibuka tuh sama Astinya. Asti kayak pura-pura gak tahu apa-apa dan bilang, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang.
Pokoknya heboh banget tuh di malam itu, sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ya Allah. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget karena dia ngerasa kayak puas banget lah ngeliat itu. Nah singkat cerita, 7 hari setelah kepergian Diana, Yanto tuh masih sedih banget. Sedangkan Asti tuh berusaha buat dapetin hatinya Yanto lagi. Kayak dia berusaha selalu ada, lebih perhatian, dan bahkan dia udah ke dokter untuk ngecek kesehatan dia untuk bisa punya anak sama Yanto. Dan sekarang tuh Asti juga udah mulai tidur lagi sekamar sama Yanto, bener-bener setiap hari. Tapi Moebi, akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar, lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur, sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana, karena takut Yanto curiga. Tapi sebenarnya Asti tuh ketakutan banget Bi. Akhirnya Asti tidur dengan posisi maksain merem dan meluk Yanto. Jadi dia kayak tiduran sambil ngebelakangin sosok Diana yang barusan dia lihat. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Ya paling cuma ditemenin sama pembantunya. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Bi. Pas dia lagi ngolesin selai di dapur, dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget, kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambil lah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatohin lah piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Gak lama pembantunya tuh lari, datang nyamperin Asti. Tapi sosok Diana tuh langsung hilang. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Padahal dia ngerasa kalau dia tuh istri pertamanya Yanto. Tapi Yanto malah jadi risih sekarang sama Asti. Bahkan Yanto tuh sempat bilang ke Asti kalau dia tuh lagi berkabung karena istri tercintanya dia tuh meninggal. Waduh. Dan Yanto tuh juga minta buat Asti tuh gak deket-deket sama dia dulu. Gila sih. Di situ Asti sedih banget denger Yanto, dan itu yang bikin Asti jadi gak mood makan juga seharian. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam, mereka berdua tuh tidur. Karena Asti gak mau ngeliat sosok Diana lagi, jadi Asti tidur tuh dengan posisi ngadep ke Yanto sambil meluk Yanto. Nah sekitar jam 1 pagi Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu Asti gak kaget-kaget banget. Wah anjrit. Wah gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga.